Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Ibu bapak yang berhormati, ada Pak Hanan dari Terutama Masai dengan kita berikan aplaus untuk beliau. Saya pagi ini mengajak tim, satu tim kami ada yang mengajar. Terima kasih kepada MC. Dan intinya siang ini akan kita gunakan untuk belajar, bagus sekali. Siap untuk belajar ya. Nah sebelum saya mulai, karena fokus acara kita adalah bicara soal lebah. Lebah itu punya sesuatu yang istimewa sampai Allah menceritakan di An-Nahl 68 ya. Nah sebelum kita mulai, saya ingin coba mohon bantuan ibu bapak sekalian, peserta kita semuanya yang ada di belakang kita. Coba tengok samping kiri kanan dan belakang Anda dan berikan senyum terbaik pada pagi ini. Ya coba berikan senyum yang terbaik dan berikan tautan yang paling melihat pada semuanya. Ya, karena yang paling penting itu optimisme. Saya pilih foto yang paling optimis di pagi ini ya. Jadi peserta harus optimis. Sepakat ya? Oke. Jadi Mas Ajar ya, terima kasih. Nanti saya akan coba kita kombinasi menggunakan materi yang ada di layar. Kemudian saya akan menggunakan materi terakhir nanti Bapak Ibu saya pesertanya pada saat dibutuhkan. Nah, ini saya buka tidak banyak substansi ataupun makhluk hidup yang disebut oleh Allah langsung di Al-Quran. Dan salah satunya adalah lebah di surat An-Nahl 68-69. Dan Tuhanmu mengingatkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhan yang telah diudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Oke, mari Mas Jan, kita lanjutkan. Nah, bagus sekalian, pada kesempatan pagi ini siang ini saya dalam posisi kami dari PT Titi. Kalau Bapak Ibu sudah melihat kemasan produk madu anak dan Royal Jelly sebagai PT Titi, yang mana produk kita 100% dimasarkan oleh PT Rasa Atau Usaha. Lanjut Mas. Ya ini gambaran di tempat kami. Ini kami membudidayakan sendiri beberapa tanaman pendukung informasi. Itu adalah foto ikan gabus ya. Jadi di dalam madu kita ada ikan gabus. Kami budidayakan gabus sendiri. Lanjut Mas Ajar. Ya ini bagian dari beberapa proses tempat kami menyiapkan bahan baku untuk diproses menjadi madu anak dan Royal Jelly. Nah dan Bapak sekalian yang saya sangat bersyukur sekali selama 2 tahun terakhir ini dalam kami menyiapkan program untuk masak di tempat kami 100% kita menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jadi kita baru 2 tahun menggunakan listrik tenaga surya, listrik matahari dari Gusti Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk matahari kita. Ya, jadi kawasan kami jadi selama ini 2 tahun terakhir kita sudah 100% menggunakan listrik tenaga surya untuk memproduksi madu anak dan Royal Jelly kita. Jadi kami ingin memulai dari diri kita sendiri untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan dan menghasilkan program yang baik. Lanjut Mas. Ya. Nah ini lebah bagus kan. Kenapa lebah ini menarik ya? Ada yang sudah pernah pegang lebah di sini? Ibu siapa ya? Ibu Dewi. Dari mana Ibu Dewi? Dari Boyolali, Jawa Tengah. Sudah pernah melihat lebah? Sudah pernah. Sudah pernah di sana lebah? Pernah ya? Oke. Nah ini kan doorpress yang pertama. Tadi udah mungkin ada ya ini. Lebah itu secara
Ada yang berani? Ini ya. Ini dari sisi ya, morfologi lebahnya bukan asal namanya. Di masyarakat lebah itu ada 3 macam lebah dalam morfologi lebah itu. Isinya ada apa? Silakan, sama saja. Ratu lebah, oke. Pengisah lebah, oke. Oke, terus apa lagi? Apa? Lebah kerja. Tolong tangan dulu ya. Betul, yang banyak tadi. Ada satu beres. Nah, teman-teman ya, lebah ini secara garis besar itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan ratu lebah. Ya, ratu lebah. Oke. Nah, ratu lebah ini hanya ada 1 ekor dalam 1 koloni atau 1 ruang. Dia hanya 1 saja. Namanya ratu lebah. Nah, yang kedua namanya lebah pejantan. Nah, dalam 1 koloni biasanya ada 8 sampai 12 ekor lebah pejantan. Nah, yang ketiga namanya lebah pekerja. Ada yang tahu? Yang menyenangkan itu lebah apa? Yang sering menyenangkan itu lebah yang mana? Lebah ratu, lebah pejantan, atau lebah pekerja? Lebah pekerja. Jangan salah ya. Biasanya yang pejantan yang menyenangkan. Jadi lebah itu ada 3, lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Dan yang menyenangkan itu adalah yang lebah pekerja. Nah ini ya, ini karena semua ini adalah gambaran dari koloni lebah ya. Jadi ratu lebah itu hanya 1 di dalam koloni. Ukuran tubuhnya paling besar. Umurnya 5 sampai 20 kali lebih lama dari lebah biasa. Ini yang kita bentuk paling atas itu adalah ini bentuk dari ratu lebah. Ini tubuhnya lebih panjang, lebih besar. Kemudian ada lebah jantan. Ya, ini menurut saya ini profesi yang paling enak lebah jantan ini. Yang kalau profesi pasti apa ini? Tahu. Kira-kira senang nggak kalau jadi lebah jantan? Ya, karena tugasnya hanya 1, mengawini ratu lebah. Gimana mas rasanya? Punya tugas hanya 1, disuruh mengawin Anda. Kira-kira menarik nggak kira-kira? Menarik ya? Lebah pejantan ini tugasnya hanya 1 saja, yaitu mengawini ratu lebah. Nah, cuma ada tapinya ya. Tapi setelah kawin langsung mati. Nah, bagaimana? Terus kita lagi ya, Mas. Jadi saking komitmennya terhadap tugasnya, jadi lebah jantan memiliki 1 tugas saja, yaitu mengawini ratu lebah. Begitu kawin dia langsung mati. Karena pada saat kawin perut lebahnya akan sobek ya di perutnya, jadi dia langsung mati. Nah, dari ketiga adalah lebah pekerja. Ini lebah yang jumlahnya paling banyak, tugasnya juga paling banyak, dari memberi makan ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar, memproduksi madu, mencari dan sebagainya. Paling banyak. Dan umurnya adalah yang paling pendek, lebah pekerja ini. Lanjut. Nah, ini siklus hidup lebah ya, kita tidak akan bahas terlalu banyak. Jadi apa ya? Nah, kalau saya di masyarakat belum banyak yang tahu bahwa lebah itu punya peran yang sangat-sangat penting sebetulnya, yaitu sebagai penyambung. Jadi banyak tanaman yang tidak bisa menyambung sendiri. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang punya ketergantungan besar pada lebah. Salah satunya almond, misalnya almond ada yang coklat, kayak almond ini ya. Itu 100% dia bergantung pada penyambutan dari lebah. Kalau tidak dibantu oleh lebah, dia tidak bisa menyambung. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini beberapa produk yang selama ini dihasilkan oleh lebah. Ada yang mungkin teman-teman sudah tahu, ada yang belum. Pertama adalah madu, ya. Nah ini madu ini. Bagaimana madu itu diproses? Ya. Jadi lebah pekerja itu dalam mulutnya itu ada namanya proboscis. Jadi seperti
bentuknya seperti air. Nah ini yang akan menjadi bahan madu. Nah yang kedua namanya sebut sari polen. Lebah itu punya 3 pasang kaki. Kaki yang belakang ada bulu halusnya. Itu tempat digunakan untuk menyimpan serbuk sari. Jadi setiap kali dia mendatangi bunga, dia akan menggosok-gosokkan kakinya sehingga polennya itu menempel di bulu-buluannya. Nanti dibawa pulang. Jadi kan yang disebut dikenal dengan nama serbuk sari atau bee pollen. Nah yang ketiga, inilah produk yang paling istimewa yang dimiliki oleh lebah yang disebut dengan nama susu lebah atau royal jelly. Ini adalah nektar yang diproses di kelenjar pineal di atas kepala lebah yang hanya dikonsumsi oleh ratu lebah dan larva lebah selama 3 hari. Disebut dengan nama royal jelly. Bentuknya cair, terus seperti kuning telur. Ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Sebenarnya agak basah seperti kuning telur. Ya, warnanya kuning. Makanya disebut dengan nama susu lebah. Nah, ada juga propolis. Propolis ini getah yang digunakan untuk mengawal sarang agar steril. Ada fenomena bisa lebah dan ada lilin atau malam. Nah, kalau misalnya ini ada fakta yang mungkin tidak bisa kita bayangkan ya. Ini kita punya produk Royal Honey Kids madu anak ya. Ini isinya sekitar 1 botol ini 175 gram. Nah, apa yang terjadi? Untuk menghasilkan 3 botol madu di dalam madu kids ini, itu lebah itu membutuhkan penerbangan setara dengan hampir 70.000 km. Bayangkan ya. Tapi karena dikerjakan bersama-sama oleh puluhan ribu lebah, maka prosesnya tidak akan segera yang kalian luar biasa saja. Mengumpulkan setara dengan 3 botol madu ini, itu koloni lebah total membutuhkan sampai 70.000 km penerbangan untuk menghasilkan 3 botol madu ini. Dan lebah itu luar biasa. Dia sehabis sholat subuh akan keluar dari sana sampai jarak sekitar 10 km untuk mencari nektar dari bunga. Nah nanti pada saat maghrib dia akan kembali ke sana. Ya. Dan jangan salah, malam hari lebah itu tidak istirahat ngomongnya. Dia lembur shift. Malam hari dia akan berdiri untuk mengeringkan bahan nektar tadi dengan sayapnya. Makanya di dalam rumah lebah ada bingung, ada apa sedang berdannya untuk mengeringkan atau menurunkan kadar air dengan sayapnya sampai pagi diatur dari shift. Jadi luar biasa. Lanjut, Mas. Ya. Nah ini, oke ya, ini ada produk kita yang selama ini Bapak Ibu saya teman-teman sudah mengenal. Yang pertama ada Royal Honey Kids, kemudian yang satu ada yang terbaru adalah Royal Jelly. Lanjut. Nah, oke, ini tentang produk yang pertama kita dulu, tentang Royal Honey Kids NVA. Sebelum tadi saya memberikan analisis, saya sempat ditanya apa yang membedakan antara madu atau orang bicara madu, masih pertanyaan pertama ini madu eksnya atau tidak? Betul ya? Ada yang tahu apa ciri dari madu yang asli? Atau apa bedanya madu yang asli dengan madu yang palsu? Mungkin ada yang tanya, silakan. Mbak Dada. Ya. Oh, ikan. Yang asli lebih tahu. Apa lagi? Manis. Oke, manis. Jadi Mas yang di sebelah sini buat apa? Ciri. Ada yang tahu madu asli dan palsu apa? Silakan Pak. Sebenarnya pengalamannya apa? Madu asli dan palsu apa? Agak kental. Yang asli. Kalau yang palsu? Yang palsu. Ada. Oke. Ada lagi yang bisa membantu saya apa ya? Yang perbedaan antara madu asli dengan madu palsu yang belakang. Ada? Oh ya.
Mari. Madu asli. Kalau madu asli itu misal dituang di gelas ada airnya, itu kalau belum diudek secara lama itu tidak dicampur dengan air. Terus kalau di botol itu dia kayak ada gasnya. Jadi kalau dibuka itu dia menguap. Ya gitu. Lebih kental. Iya. Manisnya itu beda, manis alami, jadi tidak manis banget itu tidak jadi manis kan. Yang belakangan ada yang apa? Madu asli palsu apa? Kalau cinta asli dan cinta palsu tahu ya? Nah, baik. Saya mau kasih info ya, ini agak teman-teman penting karena mungkin nanti ya mitra NASA harus paham ilmuannya. Selalu orang pasti akan menanyakan, ini madu asli atau tidak? Madu asli apa orang? Gitu ya. Dan di mana-mana selalu terjadi polemik antara madu asli dengan madu palsu. Ya. Nah, kami di dalam produksi madu anak ini kita punya prinsip bahwa madu yang kita pakai itu ada 3 prinsip utama. Pertama, asli, kedua, murni, ketiga, alami. Asli itu artinya asli itu apa? Asli keluar dari perut lebah. Sekarang sudah ada madu sintetik ya, dari mesin tidak keluar dari perut lebah. Berarti itu bukan yang seperti di Al-Quran surat An-Nahl 6869. Jadi pertama asli keluar dari perut lebah. Di negara tertentu sudah bisa produksi madu sintetik seperti madu, rasanya seperti madu, tapi bukan keluar dari perut lebah. Nah yang kedua murni itu artinya madunya tidak bercampur dengan pemanis yang lain. Nah di luar sana ada dikenal namanya madu oplosan dan madu sirupan. Yang namanya madu oplosan itu ada madunya tapi bukan dicampuri dengan gula cair, dicampuri dengan misalnya fruktosa atau glukosa. Ya jadi dia tidak murni. Nah yang ketiga alami itu artinya madunya tidak diproses yang merusak kualitas madunya. Di Indonesia itu madunya encer, ada airnya tinggi. Ada beberapa tempat yang madunya itu direbus untuk biar kental. Nah tapi kalau dipanasi dia akan merusak enzimnya. Nah kemudian orang rame-rame bilang kalau madu yang asli itu pertama semut tidak mau, ada yang bilang begitu. Kedua ada yang bilang madu yang asli itu kalau dicelup korek api itu bisa nyala. Ada lagi yang menerangkan madu asli itu kalau diteteskan di koran dia tidak tembus karena kental. Saya tahu lagi ya. Ada lagi yang lebih canggih lagi. Madu asli itu kalau dituangkan di piring dikasih air, kemudian piringnya digoyang-goyang, itu akan membentuk struktur heksagonal segi 6. Nah ini lebih rumit lagi. Macam-macam. Ada yang bilang lagi madu yang asli itu bisa menetralkan yodium namanya. Nah teman-teman, semua model seperti itu tidak terjamin keakuratan. Yang paling akurat adalah yang pertama, madu itu harus tentunya di lab dengan sistem proses laboratorium. Madu yang asli itu mengandung enzim diastase. Itu hanya ada di dalam madu yang asli. Kalau dia madunya campuran atau madunya sintetis itu tidak mengandung enzim diastase. Nah cuma orang pasti jarang ya beli madu 1 botol kok dilakukan pada kayak gitu. Jadi beli madu 1 botol kemudian dimasukkan laboratorium, tentunya kan jarang ya. Nah ada cara untuk mengetahui madu yang baik dan praktis. Ini saya kasih tahu ya. Caranya adalah madu yang kita punya itu teman-teman masukkan ke dalam lemari pendingin di kulkasnya, tapi bukan di freezernya di bagian bawah. Nah nanti silahkan ditunggu 1-2 bulan. Nanti madu yang tidak baik, yang banyak campurannya itu biasanya akan muncul pembalan kristal es di dalam madunya itu. Ya. Nah cuman cara ini tidak berlaku untuk madu kaliandra dan madu kopi karena dia membawa kristal. Tapi secara umum untuk sebagian besar madu
madu yang baik itu adalah dengan teman-teman tes, dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas, ditunggu 1-2 bulan. Kalau madunya itu menghasilkan kristal es menggumpal, itu berarti madunya tidak baik, banyak campurannya dan mungkin bukan madu yang asli. Oke, nah ini madu sudah ya dibahas banyak sekali. Madu adalah termasuk nutrisi paling tua di dunia, kandungannya paling lengkap. Tentunya ada fruktosa, glukosa, vitamin, mineral, asam amino, antibiotik, antioksidan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu nutrisi yang paling lengkap. Lanjut. Nah, di produk kita yang ini Natural Royal Honey, ini kandungan utamanya adalah madu multiflora yang asli, murni dan alami. Kandungan utamanya. Nah, kemudian kita memberikan suplemen tambahan beberapa jenis herbal. Herbal yang pertama yang kita pakai adalah temulawak, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, ini herbal temulawak. Kita ambil ekstraknya. Temulawak ini paling penting untuk membantu meningkatkan nafsu makan anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu problemnya susah makan, betul biasanya, susah makan sehingga berat badannya tidak ideal. Nah, temulawak ini punya kandungan salah satunya adalah untuk meningkatkan nafsu makan. Ini temulawak. Dan manfaat yang lain juga banyak, pencernaan, fungsi hati, antioksidan. Dan ini sudah secara klinis sudah teruji temulawak ini. Lanjut. Nah, yang kedua kunyit ya, mengandung senyawa utama kurkumin. Itu juga sangat bagus untuk pencernaan. Dia antibakteria, antioksidan, antiinflamasi. Kemudian untuk mengendalikan kolesterol dan juga punya fungsi untuk nafsu makan juga. Lanjut. Nah, ini bagus sekalian yang belum banyak diketahui teman-teman semua. Di dalam madu anak dewasa Royal Honey Kids itu mengandung namanya temu hitam atau bahasa Inggrisnya temu ireng. Bahasa Jawa maksudnya. Temu ireng, ya. Nah, temu ireng ini, mohon maaf ya, ini aroma jamunya kuat sekali dan sedikit agak pahit. Ya, agak pahit. Makanya waktu itu kami lama sekali merumuskan formulasi di dalam madu anak ini karena temu ireng ini manfaatnya bagus sekali, luar biasa, tapi punya aroma jamu yang kuat dan pahit. Apa manfaat yang paling penting dari temu hitam atau temu ireng? Itu adalah sebagai obat cacing. Ya. Nah, anak-anak adik-adik seperti kita ini yang masih umur kecil ya, itu kan hobinya main kemana-mana, ke pinggir sungai, ke tempat becek, ke ini. Dari beberapa survei, 70% anak di Indonesia itu terkena cacingan. Dulu ada zaman kita kecil, ada yang namanya cacing kremi. Mohon maaf ya, ada yang pernah punya pengalaman kena cacing kremi? Nah, anak kita itu kalau kena cacing kremi itu hobinya garuk-garuk pantat. Di situ ada banyak telur cacing kreminya. Nah, kalau udah ada cacing kremi, itu biasanya nafsu makan tidak bagus, kemudian pertumbuhan terhambat. Nah, temu ireng ini punya fungsi paling penting sebagai untuk membunuh telur cacing atau obat cacing. Makanya walaupun aroma jamunya kuat dan ada rasa pahitnya, kita gunakan di produk kita karena dia punya fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengendalikan resiko penyakit cacing. Jangan sampai baru sekalian memberikan makan putra-putrinya yang istimewa, tapi putra-putrinya kena cacing atau cacingan. Jadi nanti yang gemuk itu bukan anaknya tapi cacingnya. Memang. Oke, ini kembali lanjut. Nah, ada yang tahu apa ini? Ya. Untuk kami di tempat produksi kita punya embung gitu yang kita gunakan untuk memelihara ikan gabus ya. Ikan gabus ini bahasa Inggrisnya kutok. Ya. Ikan gabus atau kutok
ya. Dan dari dulu ini sudah dikenal punya fungsi yang istimewa dengan kandungannya yang namanya albumin. Biasanya kalau ada orang habis operasi, habis sakit, ya, masa pemulihan dia akan mengkonsumsi ikan gabus. Karena ikan gabus ini sangat kaya dengan protein, terutama albumin dan asam amino esensial. Dan tentunya ini bagi anak-anak sangat-sangat bagus agar anak punya asupan asam amino yang baik dan tidak mudah sakit. Jadi ini betul ikan gabus seperti ini ya, dia ikan yang sangat predator ya. Enak juga dikonsumsi langsung. Nah, tapi di dalam madu anak kita berikan ekstraknya. Oke, lanjut. Nah, oke baik. Sekarang ini tadi baru sekalian ya yang menyangkut soal madu anak. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan madu anak ini, silakan. Kita fleksibel saja, caranya tidak usah terlalu formal. Oh, kalau ada yang punya pertanyaan baik dari konsumen, pelanggan atau dari bagus yang mau ditanyakan, silakan. Tentang madu anak. Oh, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Setiap saya memberikan nutrisi kepada anak itu kan agak sulit ya. Saya campurkan ke dalam susu. Ya, mohon maaf kalau tidak salah susu sapi itu kan butuh proses waktu 4 jam untuk menjadi energi. Ya mohon nanti jenengan luruskan. Alhamdulillah kalau anak saya minumnya bukan susu sapi tapi susu kambing. Nah yang saya tanyakan misalnya ini madu saya campurkan ke susu kambingnya itu apakah tidak mengurangi kandungan dari madu tersebut atau bagaimana sarannya supaya kandungannya tetap lengkap? Ya. Ada lagi satu lagi yang mau ditanyakan tentang madu anak mungkin? Silakan Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak, mohon maaf. Ini kemarin tuh ada konsumen saya itu bilang seperti ini waktu order kids ya. Itu bilangnya seperti ini. Jadi pas waktu awal dulu itu anaknya suka Pak konsumsi ini. Tapi setelah yang kemasan baru itu katanya ada perbedaan itu baunya itu seperti jamnya itu menyengat gitu. Kalau rasanya kurang tahu Pak. Itu karena belum tanya. Nah itu terus akhirnya anaknya itu sekarang tidak mau konsumsi yang madu. Nah, terus saya ingin bertanya kalau misalnya anaknya itu susah minum, terus kalau dicampur di air teh itu mengurangi kandungan yang ada di dalamnya atau tidak? Terima kasih. Yang pertama soal sebenarnya begini Bu, madu anak itu kandungan utamanya pertama madu asli murni dan alami, kemudian diperkaya dengan temulawak, kemuiran, kunyit dan ekstrak ikan gabus. Ya. Bagaimana cara mengkonsumsi madu yang paling baik? Yang pertama, madu itu bisa dikonsumsi langsung. Jadi menurut saya pakai sendok dan langsung dikonsumsi. Atau yang kedua, madu itu bisa dicampur dengan yang lain. Dengan catatan yang pertama, tidak menggunakan cairan yang bersuhu tinggi, jadi bukan air panas, agar tidak merusak enzim diestasenya. Kemudian kedua, juga disarankan tidak menggunakan air es yang dingin, agar pelarutannya lebih cepat. Nah, jadi prinsip dari madu itu bisa dicampur dengan jus buah, bisa dicampur dengan susu, bisa dicampur dengan minuman kesukaan anak-anak yang lain gitu ya. Nah, sebaiknya menggunakan air yang tidak suhunya suhu hangat pukul sekitar bukan sangat panas sekali seperti bikin kopi, dan juga bukan air dingin dari freezer atau kulkas. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi putra-putrinya madu anak dengan dicampur dengan minuman kesukaan dia. Apapun itu kan. Kadang-kadang ada yang dicampur dengan susu kambing, ada yang dicampur dengan bubur bayi, dicampur dengan jus buah misalnya, yang anak suka ya. Tidak ada masalah. Yang penting tidak menggunakan air panas dan tidak menggunakan air es, ya proses penyerapannya lebih maksimal. Nah yang kedua, terima kasih Mbak, betul. Di produk yang kemasan baru itu ada tambahan kunyit, temulawak dan temu hitam. Ini herbal dalam bahasa Jawa jamu gitu. Nah karena kita tambahkan pasti ada sedikit aroma jamunya, tapi itu sebanding dengan manfaatnya yang sangat banyak, ya. Terutama yang temu hitam karena dia obat cacing.
jadi obat candu. Nah, bagaimana agar anak-anak suka? Nah, tentunya tadi mengkonsumsinya dicampur dengan minuman kesukaan anak, dengan jus buah, dengan teh, dengan apapun ya. Karena kami sudah melakukan riset lanjutan bahwa ini rasanya yang agak penting yang ini pertama dulu Pak. Nah, terus kami yang belakang kita tetap kandungannya optimal tapi rasanya sudah enak. Nanti silakan dicoba. Itu sebentar ya. Ada lagi menanya kalau tentang modal? Itu kalau di kemasan lama itu tidak ada batasan umur ya Pak. Tapi kalau kemasan baru itu ada umur di bawah 2 tahun itu tidak boleh. Nah itu sebaiknya untuk anak usia berapa atau semua umur atau gimana Pak? Terima kasih. Soal batasan usia ini kan memang regulasi Badan POM ya. Jadi pasti yang dari Badan POM mengatakan bahwa suplemen itu diberikan untuk 2 tahun ke atas. Karena sampai dengan 2 tahun kan anak kita ASI yang paling utama ya. Nah, tetapi secara umum madu anak ini bisa dikonsumsi untuk anak umur 1 tahun ke atas. Ini yang pertama. Jadi untuk anak umur kurang dari 1 tahun tidak dianjurkan. Dia lebih dianjurkan fokus pada ASI. Ya, jadi regulasi Badan POM itu 2 tahun ke atas. Tapi kalau kita yang memahami madu itu aman digunakan untuk anak umur 1 tahun ke atas. Umur kurang dari 1 tahun kan tidak dianjurkan menggunakan suplemen apa-apa bagi kita itu, tapi menggunakan ASI. Gitu ya Bu ya. Jadi 1 tahun ke atas aman menggunakan madu anak. Nah, 2 tahun karena ini secara umum kehati-hatian dari Badan POM. Baik, mungkin itu ya madu anak. Nanti kita kalau masih ada yang belum jelas mungkin akhir masih bisa kita lanjut ya. Ayo Mas, kita lanjut. Nah, ini yang sekarang Royal Jelly. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini Royal Jelly kita ini sudah apa ya? Generasi yang ketiga. Dulu kita pernah punya Royal Jelly yang bentuknya powder atau serbuk dikemas dalam bentuk saset ya. Itu cara konsumsinya dalam bahasa Inggris diuntut ya. Jadi sasetnya dibuka kemudian dituang. Nah, kemudian yang kedua kita pernah punya produk dalam bentuk kapsul tapi di dalam kemasan botol. Nah, ini adalah produk yang ketiga. Ini dalam desain yang sudah paling praktis sesuai dengan standar Badan POM. Royal Jelly ini adalah isinya itu terdiri dari 2 blister masing-masing